Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sifa Kanza Aprilia, Nafazila Wahyuni Asri, dan Ika Nurmaya Devina. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai jual beli online. Jual beli sendiri atau biasa dikenal dengan istilah muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang bernilai dan memberi manfaat dengan tata cara yang sudah ditentukan, serta mendapat ridho di antara kedua belah pihak. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya hukum jual beli. Yang pertama, mubah atau boleh. Hal ini sesuai dengan asal hukum jual beli dalam Islam. Yang kedua, hukum jual beli yaitu wajib. Menjadi wajib apabila misalkan orang tersebut lebih banyak hutangnya daripada hartanya, maka hukum jual beli tersebut menjadi wajib. Yang ketiga yakni haram. Jual beli sendiri menjadi haram apabila objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan mengandung unsur keharaman. Yang terakhir, hukum jual beli yakni sunnah. Menjadi sunnah apabila misalkan jual beli dilakukan kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut, maka hukum jual beli tersebut menjadi sunnah. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nafazila Wahyuni Asri akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai rukun jual beli. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. Kedua, adanya objek jual beli, yaitu baik berupa barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, adanya ijab kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Kemudian pengertian daripada jual beli online itu sendiri dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, di mana dalam jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu. Namun, proses transaksi tetap berjalan. Hal tersebut terjadi karena di masa ini era digitalisasi membawa kita menjadi masyarakat yang mengandalkan teknologi dengan cepat. Nah, kemudian berikut merupakan kelebihan dan kekurangan daripada jual beli online bagi konsumen. Yang pertama yaitu tidak perlu datang ke toko, di mana pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang, dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar ke rumah. Kemudian yang kedua yaitu lebih efektif dan efisien. Jelas karena menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja. Karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet, khususnya situs yang menjual belikan barang yang kita inginkan beli. Kemudian yang ketiga yaitu banyaknya pilihan beragam yang ditawarkan dalam satu tempat. Misalnya dalam satu aplikasi marketplace, misalnya kita mendownload satu aplikasi marketplace dan di dalam aplikasi tersebut sudah tersedia banyak sekali produk-produk yang mungkin kita butuhkan. Kemudian yang keempat yaitu dapat membeli barang luar negeri secara online. Dan yang terakhir merupakan harga yang ditawarkan sangat kompetitif karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya. Bukan hanya pembeli yang memiliki keuntungan, namun penjual juga memiliki keuntungan daripada sistem jual beli online.
dimana yang pertama yaitu tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya. Kemudian penjual dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi pun akan lebih efisien. Si pembeli dan penjual juga sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi. Namun, selain kelebihan juga terdapat kekurangan daripada sistem jual beli online. Yang pertama yaitu produk tidak dapat dicoba. Dalam jual beli via internet, produk yang ditawarkan itu sangat beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba. Kemudian yang kedua yaitu ketidaksesuaian standar barang. Salah satu kerugian yang didapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan asli. Dan yang ketiga merupakan pengiriman mahal. Jual beli online yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan, tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman inilah yang memerlukan biaya yang tidak terjangkau. Dan yang terakhir merupakan resiko penipuan, di mana kita ketahui bahwa dalam jual beli online ini tidak sepenuhnya mulus-mulus saja dengan keefektifan dan keefisienan, namun juga ada resiko penipuan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Nafazila. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum jual beli online. Nah, sebenarnya dalam jual beli sendiri ya, sistemnya jual beli itu hukumnya harus sesuai syariah, sesuai ketentuan Islam. Jadi tidak bisa jual beli itu dilakukan dengan dasar penipuan atau horor, atau jual beli yang mengandung ketidakjelasan, terus penipuan atau mungkin monopoli yang sistemnya itu tidak jelas atau tidak sesuai dengan konsep syariah. Nah, sama halnya kalau misalnya kita jual beli online gitu kan ya, mungkin resikonya bisa dikatakan lebih besar daripada jual beli offline. Akan tetapi perlu kita ketahui juga ya bahwasanya kalau misalnya kita melakukan sistem jual beli online, yang pertama sama tidak melanggar yang namanya ketentuan syariah, yang kedua ada kesepakatan antara dua belah pihak, yang ketiga adanya kontrol, sanksi, dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah itu sendiri. Entah meskipun jual beli dari sistem Shopee, Lazada, TikTok Shop, atau yang banyak kan sekarang banyak sekali ya jual beli online, karena justru malah masyarakat kebanyakan suka jual beli yang online gitu. Cuman memang perlu kita ketahui dan kita pondasikan bahwasanya harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Yang kedua adalah ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau ditempuh saat melakukan transaksi online agar terhindar dari unsur-unsur yang mungkin melanggar syariah. Yang pertama, produk harus tentu halal. Yang kedua, kejelasan status ataupun barang itu sendiri seperti apa. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dan yang keempat, kejujuran mungkin dari penjual itu sendiri. Namanya orang jual ya, itu harus benar-benar jujur, harus sesuai lah. Kalau misal dalam jual beli online kita masang fotonya mungkin baju dengan kriteria A, ya kita harus menyerahkan barangnya ke pembeli yang harus sesuai kriteria A, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah beberapa permasalahan yang sering muncul ya saat kita melakukan sistem jual beli lewat online. Yang pertama, mungkin sering kita dengar kalau misalnya kita belanja khususnya di Shopee ya, bagi para penggemar belanja di Shopee, itu ada yang namanya sistem pay later. Dimana sistem pay later ini istilahnya seperti kredit, atau mungkin kita membeli tapi bayarnya nanti gitu. Jadi seperti hutang kan, termasuk kredit gitu kan. Nah, apa hukumnya ketika kita melakukan sistem pay later ketika jual beli di online? Mungkin kita harus, kalau misal hutang dulu gitu kan ya,
kita kembali pada fikih muamalah itu sendiri. Sebenarnya hukumnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, gitu kan. Cuman emang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan jual beli secara kredit ataupun hutang terlebih dahulu, bayarnya kemudian gitu. Yang kedua, permasalahan terkait sistem COD dalam jual beli online. Nanti kan itu istilahnya cash on delivery. Jadi ibaratnya kita pesen barang, kemudian nanti ketika barangnya datang kita bisa langsung bayar. Kalau dalam hukum Islam sendiri itu tidak diperbolehkan, karena istilahnya kita antara penjual sama pembeli itu sama-sama kayak hutang menghutang gitu. Contoh, barang belum datang dan masih tidak jelas apakah barang ini sesuai atau tidak, kemudian udah kita pesan. Nanti ketika barangnya datang kita harus membayar. Nah, mungkin ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan di sini ya. Karena dalam syariat Islam atau ketentuan Islam itu tidak diperbolehkan dengan sistem COD dengan alasan seperti tadi. Yang ketiga, ketidaksesuaian gambar produk dan dengan barang aslinya. Ini sering terjadi ya. Nggak hanya di lewat Shopee, Lazada, ataupun di TikTok Shop yang sekarang terbaru ya, yang sudah mulai berkembang gitu. Banyak yang terjadi. Bahkan ada yang lebih parah. Contoh, kalau misal ada pembeli yang menentukan saya jual misalnya baju muslim dengan kriteria A, yang datang boro-boro baju muslim itu sendiri malah berbedanya itu jelas. Kita pesannya A, yang datang C. Nah, itu termasuk hukum ketidaksesuaian barang gitu. Ya tentu tidak diperbolehkan. Itu namanya ketidakjujuran pada penjual atau yang pemilik dari toko online tersebut. Yang terakhir yaitu hukum menabung di si bank, kemudian hasil tabungannya digunakan untuk jual beli online. Mungkin ini kayak terdengar baru ya, karena memang si bank ini tergolong masih baru. Cuma memang sama lah kayak bank lain. Jadi sistemnya kita nabung di bank, di bank yang mungkin ada di aplikasi Shopee ya sekarang gitu. Kemudian nanti hasil tabungannya itu kita gunakan untuk jual beli di Shopee gitu. Sebenarnya kalau misal dari hasil tabungan gitu kan ya, dari hasil tabungan murni kemudian kita gunakan untuk jual beli online, itu diperbolehkan. Akan tapi kalau misal ini tabungannya itu ada bunganya, ada unsur bunganya, tentu dalam ketentuan syariat itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba gitu kan. Bunga sendiri kan adalah riba, kemudian hasil riba digunakan untuk membeli barang-barang atau keperluan yang kita butuhkan, tentu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Oke, mungkin cukup penjelasan dari kami ya. Mungkin kalau terkait permasalahan dari teman-teman masih ada yang belum jelas atau masih rancu dan sebagainya, bisa kita diskusikan atau dipertanyakan waktu kita di Zoom nanti. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.